Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Dianisa Anggun Maihanida dengan NIM saya 0501811058. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh proses tata cara pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Yang pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Perannya di sini adalah membantu para pihak mencari jalan keluar dengan damai tanpa memihak salah satu dan tanpa memberikan putusan seperti hakim. Jadi, dalam praktik di pengadilan, khususnya di Mahkamah Agung, mediasi ini menjadi tahapan wajib dalam perkara perdata. Cara ini menyelesaikan persoalan dengan damai, cepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam mediasi tentunya memiliki proses dan tata cara dalam penyelesaian konflik. Di antaranya, yang pertama, pembukaan mediasi. Di sini berisi tentang pembukaan berupa salam pembuka, contohnya, "Selamat pagi, saya selaku mediator yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses mediasi. Tugas saya adalah membantu saudara mencapai penyelesaian secara damai." Yang kedua, penjelasan aturan mediasi. Mediasi ini bersifat rahasia ya. Para pihak wajib saling menghormati. Di sini tidak boleh saling memotong pembicaraan, dan mediator bersifat netral, tidak memihak kedua pihak. Jadi mereka itu secara istilah netral, jadi tidak membela pihak satu atau pihak yang lain. Lalu keputusan akhir ini dari mediasi berasal dari kesepakatan para pihak. Penyampaian permasalahan penggugat dan tergugat diberi kesempatan menyampaikan permasalahannya masing-masing secara bergantian. Mediator mendengarkan dan mencatat pokok sengketa tanpa menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak. Yang keempat adalah klarifikasi dan pendalaman masalah. Mediator mengajukan pertanyaan untuk memahami inti masalah, kepentingan para pihak, serta kemungkinan penyelesaiannya. Contohnya, yang pertama, apa penyebab utama perselisihan? Lalu, apakah masih ada keinginan untuk berdamai? Lalu yang kelima, ada perundingan atau musyawarah. Biasanya yang dibahas itu kemungkinan rukun kembali, hak asuh anak, nafkah anak dan istri, atau pembagian tanggung jawab setelah perceraian. Keenam, itu ada kesepakatan perdamaian. Jika tercapai, mediator membantu hasil kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan diserahkan kepada hakim untuk dikuatkan. Lalu, jika mediasi tidak berhasil atau tidak tercapai, mediator menyatakan mediasi itu gagal dan perkara dilanjutkan ke proses pengadilan dan tidak memihak atau membocorkan mediasi itu kepada hakim. Agar lebih jelas, berikut ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai proses mediasi tentang kasus perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama akan membantu proses mediasi perkara perceraian dan hak asuh anak ini. Saya harap kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat dengan tenang dan saling menghormati, serta tidak membuat keributan. Penggugat si istri. Saya mengajukan perceraian karena rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi. Saya juga meminta hak asuh anak saya diberikan kepada saya, karena sejak kecil saya yang telah merawat dia, yang mengurus, menyekolahkan dia,
hingga kebutuhan anak sehari-hari. Itu tugas saya. Lalu tergugat dari suami, saya tidak keberatan mengenai perceraian itu, tetapi saya juga ingin mendapatkan hak asuh anak karena saya merasa mampu membiayai dan mendidik anak dengan baik. Namun, dalam masalah hak asuh anak yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan dan kenyamanan anak tersebut. Jadi, saya berharap saudara berdua dapat mempertimbangkan solusi terbaik tanpa saling mempersulit satu sama lain. Apabila hak asuh berada pada salah satu pihak, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak. Lalu, si penggugat, saya bersedia memberikan kesempatan ayahnya bertemu anak kapan saja. Lalu dari pihak tergugat menjawab, kalau begitu saya setuju. Hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Tetapi saya tetap ingin terlibat dalam kehidupan anak, entah itu membiayai atau menafkahi. Itu tetap tanggung jawab saya. Lalu mediator menjawab, baik, karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka hasil mediasi ini akan dituangkan secara tertulis. Dengan demikian, mediasi dinyatakan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.